Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Perkenalkan, saya Mas Tony Muhajirin, calon guru penggerak angkatan 6 dari SDIT Permata Kota Mojokerto. Di sini saya akan menyampaikan tugas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya akan merefleksikan diri saya dengan menggunakan 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang pertama adalah guru lebih banyak mendominasi pembelajaran. Guru lebih banyak berceramah di depan kelas sehingga siswa lebih pasif dalam mengikuti pembelajaran. Yang kedua, saya percaya bahwa siswa hanya sebagai objek pembelajaran. Padahal siswa harus banyak dilibatkan dalam pembelajaran itu sendiri agar pembelajaran itu lebih mengena kepada anak. Yang ketiga, pembelajaran terfokus pada aspek kognitif dan penuntasan KKM. Padahal yang harus dituntaskan itu tidak hanya pengetahuan tetapi aspek afektif dan juga psikomotor itu harus juga dituntaskan dalam pembelajaran. Dan yang keempat, saya lebih banyak kurang memahami karakteristik siswa. Padahal siswa mempunyai bakat dan minat masing-masing. Guru harus benar-benar memahami karakteristik mereka sebelum menyampaikan pembelajaran agar bisa diterima dengan baik oleh mereka. Kemudian, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, saya berusaha untuk pembelajaran berpusat pada murid. Murid lebih banyak dilibatkan dalam pembelajaran. Murid akan lebih aktif dalam menyampaikan apa yang mereka ketahui. Kemudian yang kedua, guru hanya sebagai fasilitator dan motivator dalam pembelajaran. Guru tidak lagi hanya senantiasa memberikan materi kepada siswa, tetapi guru sifatnya adalah memberi fasilitas dan juga memotivasi siswa agar mereka belajar lebih baik lagi. Yang ketiga, pembelajaran harus berorientasi pada peserta didik. Pembelajaran harus berpusat pada siswa. Pembelajaran tidak lagi dikuasai oleh guru, sedangkan siswa harus bisa mengatur sendiri pembelajaran mereka, mau dikemanakan dan mau seperti apa. Yang keempat, guru harus lebih memahami karakteristik peserta didik. Bagaimana bakat dan minat siswa itu harus diketahui oleh guru, sehingga dalam menyampaikan materi guru akan lebih mengerti mana yang dibutuhkan oleh siswa. Yang kelima, pendidikan budi pekerti sangat penting untuk penguatan karakter. Jadi yang kita kuatkan dulu adalah budi pekerti supaya anak ini bisa memperbaiki perilakunya. Dan yang keenam adalah pendidikan sejatinya adalah menuntun, bukan menuntut. Siswa tidak boleh kita tuntut harus bisa ini, bisa itu, tetapi kita tuntun bagaimana mereka bisa mencapai materi pembelajaran dan tujuan pembelajaran itu bisa mereka terima dengan baik. Dan yang ketujuh, pendidikan harus menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman. Bagaimana siswa itu harus kita lihat mereka tinggal di mana dan mereka hidup pada zaman apa. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, saya akan merancang kegiatan yang menjadikan siswa sebagai subjek pembelajaran. Siswa harus lebih aktif, inovatif, dan kreatif di dalam pembelajaran itu sendiri. Kemudian yang kedua, saya akan menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan dengan penguatan profil pelajar Pancasila. Karena pada zaman sekarang
Dibutuhkan sekali profil pelajar Pancasila agar nilai-nilai budaya dan pendidikan itu tidak terkikis oleh perkembangan zaman. Kemudian yang ketiga, menguatkan budi pekerti dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Budi pekerti ini harus kita terapkan, dimulai dari lingkungan keluarga, kemudian sekolah dan masyarakat. Yang keempat, menerapkan sistem AMONG, pembelajaran yang menuntun bukan menuntut. Kita tuntun anak-anak agar menjadi lebih baik perilakunya. Kemudian yang kelima, pembelajaran yang mencakup semua aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Semua ketuntasan ini harus diterapkan agar kelas menjadi lebih baik. Kemudian yang keenam, pembelajaran harus menyesuaikan dengan kodrat alam dan perkembangan kodrat zaman. Dan yang terakhir, sejatinya kodrat anak itu adalah bermain, maka kita harus mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran supaya materi bisa diterima dengan baik oleh siswa, lebih menyenangkan. Kesimpulan yang bisa ditarik yang pertama adalah pendidikan sejatinya adalah menuntun anak untuk memperbaiki perilakunya menjadi lebih baik. Yang kedua, pembelajaran harus berpusat pada murid atau student oriented. Dan yang ketiga, pendidikan budi pekerti sangat penting untuk penguatan karakter anak. Dan yang keempat, pembelajaran harus mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman. Demikian pemaparan saya terkait tugas 1.1A8. Pergi ke Jakarta, mampir ke Bekasi, makan nasi dicampur bakmi. Sekian saya sampaikan kesimpulan dan refleksi. Bila ada salah, mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.